Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia. Di sini saya Rizky Muhammad Utama dengan NIM 20208178. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh word of mouth dengan cita merek terhadap keputusan pembelian dan minat beli sebagai variabel intervening pada Pizza Hut. Latar belakang. Sering berjalannya waktu, makanan telah mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan tersebut adalah popularitas makanan junk food. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kini telah mudah bagi kita untuk melakukan berbagai hal. Hal ini juga mempengaruhi pola dan gaya hidup manusia saat ini. Salah satu contohnya adalah meningkatnya pengguna makanan cepat saji atau yang sering disebut sebagai junk food. Junk food telah menjadi salah satu kuliner yang digemari oleh anak muda. Ragam makanan junk food sangat beragam, mulai dari makanan ringan hingga hidangan utama. Istilah junk food sering kali digunakan secara informal untuk menggambarkan makanan yang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada nilai gizi sama sekali. Makanan ini memiliki kandungan tinggi kalori, lemak, gula, dan garam. Namun, kandungan serat dan vitamin pada junk food cenderung sangat rendah. Selain itu, makanan junk food seringkali mengandung berbagai bahan tambahan makanan seperti pemanis, perasa, dan penambah. Junk food juga dikenal karena kandungan tinggi lemak dan garamnya. Contohnya adalah hamburger, pizza, ayam goreng, kentang goreng yang seringkali disajikan tanpa biji-bijian dan minum sayur dan itu juga termasuk dalam kategori junk food. Pembuatan junk food sangatlah singkat dari proses pembuatan hingga berada di tangan pelanggan hanya memerlukan waktu yang singkat dan di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang menjual junk food dari berbagai macam olahan. Perusahaan tersebut berasal dari berbagai negara. Perusahaan junk food sangatlah ketat dalam persaingan penjualan karena di bidang kuliner sangatlah banyak perusahaan yang menjual junk food. Apabila suatu perusahaan lemah dalam hal penjualan maupun promosi yang dibuat, maka akan terjadinya penurunan sebuah penjualan. Salah satunya adalah Pizza Hut, perusahaan yang menjual junk food dari berbagai negara. Pizza Hut adalah perusahaan yang berasal dari negara Amerika Serikat ini memiliki jumlah outlet yang tidak sedikit di Indonesia. Untuk Pizza Hut sendiri memiliki outlet sebanyak 616 gerai di Indonesia. Pada tahun 2021, laba perusahaan Pizza Hut di kuartal 1 2021 berkurang 19,34% menjadi 4,87 miliar rupiah. Dari periode yang sama, tahun sebelumnya yakni laba bersih sebesar 6,4 miliar rupiah. Penurunan laba bersih ini salah satunya diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan perusahaan menjadi 713,93 miliar rupiah, turun 25,29% dari pendapatan kuartal 1 2020 sebesar 955,64 miliar rupiah. Adapun penjualan Pizza Hut terdiri atas makanan dan minuman. Unit bisnis makanan dan minuman porsi penjualan tertinggi sebesar 676,87 miliar rupiah atau turun dari sebelumnya 886,3 miliar rupiah. Untuk rumusan masalah, di sini yang pertama, apakah word of mouth berpengaruh terhadap proses decision Pizza Hut yang berada di Jakarta? 2. Apakah brand image berpengaruh terhadap proses decision di Pizza Hut yang ada di Yogyakarta? 3. Apakah word of mouth berpengaruh terhadap buying interest di Pizza Hut yang ada di Yogyakarta? 4. Apakah brand image berpengaruh terhadap buying interest di Pizza Hut yang ada di Yogyakarta? 5. Apakah buying interest berpengaruh terhadap proses decision di Pizza Hut yang ada di Yogyakarta? Manfaat penelitian. Bagi peneliti, diharapkan peneliti ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian. Selain itu, penulis diharap untuk tulisan ini atau penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat pelatihan untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan. Dan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan manajemen, khususnya dalam bidang pemasaran untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Selain itu, penulis juga berharap bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman pembaca dan memberikan wawasan baru. Untuk riset tipnya, di sini saya yang dilakukan oleh Yunita dan Septian Haryanto pada tahun 2012 dan juga pengaruh word of mouth, iklan, dan atribut produk terhadap keputusan pembelian dan loyalitas konsumen.
dan mengatakan bahwa word of mouth tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi seseorang sampai pada tahap untuk memutuskan melakukan pembelian. Untuk cara berpikir, ini yang pertama itu ada H1, yaitu WOM terhadap keputusan pembelian. K2, kita merek terhadap keputusan pembelian. K3, WOM terhadap minat beli. Yang keempat, kita merek terhadap minat beli. Dan yang kelima, terakhir, K5, minat beli terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis penelitian, pengaruh WOM terhadap keputusan pembelian. Word of mouth merupakan sebuah upaya promosi yang dilaksanakan melalui rekomendasi orang berdasarkan mulut ke mulut mengenai hal-hal yang bersifat baik dari produk, barang, maupun jasa yang telah digunakan. Word of mouth memiliki pengaruh positif juga signifikan dalam keputusan pembeliannya. Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Citra merek adalah persepsi dan keyakinan konsumen terhadap produk dan slogan yang melekat dalam ingatan pelanggan atau konsumen. Brand image yang positif dapat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Hal ini, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengaruh WOM terhadap buying interest, di mana WOM yang positif lebih memungkinkan untuk mendorong konsumen membeli produk, dan WOM yang negatif mungkin dapat menghasilkan pilihan konsumen dalam memilih produk. Word of mouth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Pengaruh brand image terhadap buying interest. Perusahaan yang kompetitif menggunakan citra merek untuk menarik perhatian dan menimbulkan minat pembelian konsumen baru, serta meningkatkan konsumen lama. Dengan penelitian sebelumnya juga menimbulkan citra merek sangat mempengaruhi minat beli konsumen. Penelitian menunjukkan citra merek berpengaruh terhadap minat beli produk. Terakhir, pengaruh buying interest terhadap proses decision. Jika informasi tak terkumpul, maka individu akan menghadapi berbagai alternatif pilihan, dan individu harus mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif pilihan tersebut. Pengevaluasian tidak dapat terpisah melalui sumber-sumber yang dimiliki, seperti waktu, ruang, dan informasi, maupun risiko keliru dalam pembelian. Setelah itu, muncullah minat beli yang dapat menimbulkan keputusan pembelian. Jadi, minat beli juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian. Di sini akan menggunakan metode kuantitatif. Dapat didefinisikan sebagai metode penelitian berdasarkan pada filosofi positivis yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan alat-alat penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Sedangkan untuk penelitian ini bersifat deskriptif, di mana dalam melakukan analisis untuk memperoleh sebuah jawaban dari hipotesis sebelumnya. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi ada wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik yang tertentu diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi dalam penelitian ini populasi digunakan yaitu seluruh konsumen yang datang di Pizza Hut ada di Yogyakarta. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsumen Pizza Hut yang pernah membeli Pizza Hut di Jakarta minimal 2 kali. Untuk teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, di mana penulis membuat kriteria tertentu pada sampel, yaitu sampel yang digunakan merupakan konsumen Pizza Hut yang minimal pernah membeli Pizza Hut di Yogyakarta 2 kali. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dan responden. Sumber data ini bisa berasal dari hasil wawancara ataupun kuesioner. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data hasil kuesioner yang telah penulis buat dan disebarkan. Metode kumpulan data. Metode atau cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yaitu dengan metode kuesioner atau disebut angket, di mana penulis membuat beberapa kuesioner kemudian kuesioner tersebut disebarkan secara online. Penyebaran kuesioner secara online dapat dimudahkan penulis karena sifatnya efektif dan efisien. Setelah itu, kuesioner disebarkan maka penulis akan mendapatkan data yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur setiap kualitas kuesioner terkait apa yang diukur.
kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila suatu pertanyaan dapat mengungkapkan sesuatu yang betul dalam kuesioner tersebut. Pada penelitian ini, kuesioner dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih dari R tabel dalam taraf signifikan sebesar 0,05. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan data atau sebuah temuan yang memiliki derajat konsistensi dan stabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 0,6 sebagai koefisien reliabilitas. Dan untuk bab 4-nya, hasil pembahasan di sini ada 4.1 gambaran perusahaan, 4.2 data dan penelitian, 4.3 analisis data, 4.4 pembahasan. Dan bab 5 ada penutup, ada kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Cukup sekian presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.